Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Allah untuk segala kebaikan, kemurahan, dan cintanya. Dalam anugerahnya bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Rem Ministry, kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Injil sebagaimana yang dinyatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat, yang menyatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Berita Injil merupakan kebodohan bagi mereka yang akan binasa, sebagaimana yang dinyatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Berita Injil memang adalah kebodohan bagi orang-orang yang hanya berpikir bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih hanyalah manusia biasa yang mati tersalib. Bagaimana mungkin Isa Al-Masih diakui sebagai Tuhan? Itu merupakan satu kebodohan karena tidak masuk akal. Namun bagi orang-orang tertentu, berita Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sebab orang percaya sepakat bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tema renungan firman Tuhan saat ini adalah Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan, dari Roma 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan menyatakan demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ada beberapa hal penting terkait yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan dari hukuman kekal. Perhatikan Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan, dunamis, power, might, strength, force, ability, capability. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama orang Yahudi, tetapi juga orang-orang Yunani. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali, Injil itu adalah kabar baik, sebagaimana yang dinyatakan dalam 1 Korintus 19 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat, yang menekankan bahwa berita kematian, kebangkitan Yesus Kristus adalah merupakan good news, kabar baik yang memiliki kekuatan, kemampuan yang menyelamatkan dari hukuman kekal, karena Kristus mengganti posisi atau tempat hukuman orang berdosa. Pengorbanan Kristus menjadi kekuatan yang menyelamatkan atau menjamin kepastian untuk tidak menerima hukum yang kekal ataupun juga neraka, hukuman kekal. Keselamatan adalah kasih karunia, sebab Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 9 jelas sekali. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jelas sekali bahwa keselamatan adalah kasih karunia Allah. Artinya diterima sebagai anugerah, bukan merupakan hasil perbuatan. Keselamatan di luar kasih karunia Allah disebut menyesatkan. Bahkan Paulus dengan tegas menyatakan sebagai Injil yang berbeda disebut terkutuk.
Galatia 1 ayat 8 sampai dengan ayat 9 berkata, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, terkutuklah dia. Menarik sekali umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan adalah kasih karunia Allah. Keselamatan bersifat absolut. Karena Roma 10 ayat 9 sampai dengan ayat 10 memberikan penguatan bahwa tekanan dari teks ini ingin menyatakan setiap orang yang percaya Yesus adalah Tuhan pasti akan diselamatkan. Untuk diri sendiri kita berkata, saya pasti akan diselamatkan. Keselamatan atau tidak dihukum bersifat mutlak, bersifat absolut, karena jaminannya dari Allah, bukan dari pihak manusia. Kuncinya percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Keselamatan mencakup seluruh waktu atau permanen adanya. Yohanes 5 ayat 24 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini menarik sekali saudara-saudara, bahwa di masa lalu kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Di masa kini kita memperoleh hidup yang kekal. Di masa mendatang kita tidak akan dihukum. Luar biasa saudara-saudara. Keselamatan itu harus diberitakan. 1 Korintus 9 ayat 16 sangat menguatkan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Menarik. Roma 10 ayat 14 sampai dengan 15 menjadi perhatian buat kita. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya mereka yang membawa kabar baik. Karena keselamatan menjadi begitu penting saudara-saudara, maka bagi Paulus yang sangat memahami keselamatan tersebut, wajib hukumnya untuk mengabarkan Injil. Bahkan Paulus mengidentifikasi dirinya sendiri menjadi celaka jika tidak memberitakan keselamatan, sebab orang yang tidak menerima Injil akan binasa, dan Paulus sangat tidak menginginkan hal tersebut. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus, luar biasa. Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan pertama, Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan dari hukuman kekal. Kemudian yang kedua adalah Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan dari hidup tidak beriman atau tidak berkenan. Perhatikan Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Artinya dikaios, benar, adalah sifat yang dimiliki orang yang beriman, yang disebut dengan pisteos. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, luar biasa. Karena kita harus melihat kembali teks ini dengan sungguh-sungguh. Injil membuat setiap orang percaya menjadi manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya kehidupan orang beriman harus ditunjukkan dengan lifestyle yang baru sebagai new man, manusia baru, bukan tambal sulam. Yang lama tetap ada, yang baru juga ada. Apalagi kalau tidak berubah hidupnya, itu sangat tragik sekali. Injil membuat setiap orang percaya berperilaku
baik, saudara-saudara. Karena 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan ayat 17 memberikan garansi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kehidupan orang beriman wajib ditunjukkan dengan perilaku yang baik, karena kuasa firman Allah yang mempermanenkannya di dalam hidupnya. Injil membuat setiap orang percaya menjadi manusia baru. Injil membuat setiap orang percaya berperilaku baik. Injil membuat setiap orang percaya mengalami terobosan finansial. Perhatikan Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kehidupan orang beriman ditakdirkan untuk diberkati, baik secara rohani maupun secara finansial. Injil membuat setiap orang percaya bisa melakukan perkara-perkara besar. Perhatikan 2 Korintus 10 ayat 15 menyatakan, kami tidak memuji diri atas pekerjaan orang lain yang berada di luar batas yang ditentukan Allah untuk kami. Sebaliknya kami tetap di dalam batas-batas yang ditentukan Allah untuk kami, dan berharap bahwa kalian semakin percaya kepada Kristus supaya kami dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar di antara kamu. Selanjutnya Markus 16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18 memberikan penguatan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. It's very clear bahwa orang percaya diberi kesempatan melakukan perkara yang luar biasa. Markus 16 ayat 15 sampai 18 memberikan penguatan kepada kita. Kehidupan orang beriman diberikan peluang untuk melakukan perkara-perkara ajaib, perkara besar, mujizat, bila apa yang dilakukan terkoneksi dengan kepentingan pelayanan atau berita Injil. Injil membuat setiap orang percaya memuridkan orang lain bagi Yesus Kristus. Perhatikan Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 yang menyatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kehidupan orang beriman mutlak berfokus untuk mendukung pemuridan bagi Kristus, baik dengan memberikan dukungan yang diperlukan atau terlibat langsung dengan pergi membaptis dan mengajar sesuai firman Allah. Umat Allah ini berkati Tuhan, menarik sekali. Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan dari hidup tidak beriman atau tidak berkenan. Dengan demikian, bagi kita yang percaya kepadanya, Injil membuat setiap orang percaya menjadi manusia baru. Injil membuat setiap orang percaya berperilaku baik. Injil membuat setiap orang percaya mengalami terobosan finansial. Injil membuat setiap orang percaya melakukan perkara-perkara besar. Injil membuat setiap orang percaya memuridkan orang lain bagi Yesus Kristus. Menarik sekali, umat Allah yang diberkati Tuhan. Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan
Kalau kita perhatikan Roma 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17, maka ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Bahwa Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan dari hukuman kekal, dan Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan dari hidup yang tidak beriman atau tidak berkenan. Ingat baik-baik bahwa kekuatan Allah di dalam Injil itu merupakan kekuatan yang bersifat absolut, suatu kemutlakan yang tidak bisa diterima, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati.